Mengenal BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Apa yang akan kamu pelajari? 1. Latar belakang kedatangan Jepang ke Indonesia. Dan yang kedua, proses pembentukan BPUPKI. Perlu kalian ketahui, BPUPKI adalah sebuah badan atau lembaga yang dibentuk oleh Jepang dengan bertujuan untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia selepas dijajah oleh Belanda. Apakah kedatangan Jepang ke Indonesia hanya bertujuan untuk membantu negara Indonesia merdeka? Yuk kita simak penjelasan selanjutnya. Mengapa Jepang datang ke Indonesia? Awal kedatangan Jepang ke Indonesia berawal dari keinginan mereka untuk mendirikan Persemakmuran Asia Timur Raya. Keinginan ini ditunjukkan melalui serangan Jepang ke pangkalan militer Amerika Serikat di Pearl Harbor, Kepulauan Hawaii pada 8 Desember 1941. Jepang bertujuan untuk menaklukkan Asia Pasifik. Jepang mulai menguasai wilayah Indonesia setelah Belanda menyerah di Kalijati, Subang, Jawa Barat pada tanggal 8 Maret 1942. Pindah tangan penjajah atas Indonesia dari Belanda ke Jepang disepakati dalam Perjanjian Kalijati. Setelah penyerahan kekuasaan itu, Jepang dapat menarik hati rakyat Indonesia dengan semboyan Jepang Pelindung Asia, Jepang Pemimpin Asia, dan Jepang Cahaya Asia. Awalnya, bangsa Indonesia menyambut baik mereka. Dalam video di samping, tampak bagaimana rakyat Indonesia yang diwakilkan oleh beberapa tokoh bangsa menyambut kedatangan pemerintah Jepang dan mendukung kerjasama dengan pemerintah Jepang. Namun, kenyataannya, semakin lama perlakuan Jepang terhadap rakyat Indonesia tidak berbeda jauh dengan Belanda, yaitu menjajah Indonesia. Penderitaan rakyat Indonesia akibat penjajahan Jepang. 1. Pelaksanaan kerja paksa yang menyebabkan banyak laki-laki Indonesia dikirim hingga ke Burma, Myanmar untuk melakukan pekerjaan pembangunan dan pekerjaan lainnya. Banyak rakyat Indonesia yang hilang, bahkan meninggal dunia saat bekerja. Kedua, pengambilan paksa yang dilakukan tentara Jepang baik berupa makanan, pakaian, dan berbagai keperluan hidup lainnya tanpa memberikan ganti rugi. Ketiga, perbudakan paksa yang dialami oleh perempuan Indonesia dengan melakukan penahanan dan perlakuan buruk kepada mereka. Dan masih banyak lagi penderitaan rakyat Indonesia oleh perlakuan pemerintah Jepang. Babak baru kehidupan rakyat Indonesia. Kemenangan Jepang di Asia tidak bertahan lama. Pihak sekutu seperti Inggris, Amerika Serikat, dan Belanda melakukan serangan balasan, sehingga satu persatu daerah yang dikuasai oleh Jepang kembali ke tangan sekutu. Menjelang kekalahan Jepang di akhir Perang Pasifik, Jepang meminta dukungan rakyat Indonesia atas kekuasaannya dengan mengumumkan akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia dengan membentuk Dokuritsu Zumbi Chosakai atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia BPUPKI pada tanggal 1 Maret 1945 yang bertujuan menyelidiki usaha-usaha persiapan kemerdekaan Indonesia. Kemudian, janji Jepang membentuk BPUPKI direalisasikan pada tanggal 29 April 1945 bersamaan dengan hari ulang tahun Kaisar Hirohito dan melantik BPUPKI dengan jumlah anggota 69 orang dengan rincian sebagai berikut. 62 orang terdiri dari tokoh-tokoh bangsa Indonesia dan 7 orang anggota perwakilan dari Jepang. Ketua BPUPKI adalah Dr. KRT Radiman Weddiodiningrat, Wakil Ketua dari Indonesia adalah RP Suroso, dan Wakil Ketua dari Jepang adalah Ichibangase Yoshio. Secara khusus, tujuan dibentuknya BPUPKI adalah sebagai badan
yang bertugas untuk mempersiapkan kemerdekaan negara Indonesia dengan merumuskan dasar negara dan konstitusi negara. Hal ini terlihat saat sidang BPUPKI yang berlangsung sebanyak 2 kali. Sidang pertama berlangsung pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945, membahas mengenai dasar negara. Sidang kedua berlangsung pada tanggal 10 sampai 17 Juli 1945 yang membahas mengenai Undang-Undang Dasar. Selain dari pelaksanaan kedua sidang resmi tersebut, terdapat 1 kali sidang tidak resmi yang hanya dihadiri oleh 38 orang di masa reses antara sidang 1 dan kedua, dengan tujuan sidang adalah membahas rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang dipimpin oleh Insinyur Soekarno. Para anggota BPUPKI ini bersidang di Gedung Choe Sang In atau yang dikenal sebagai Gedung Pancasila. Di akhir materi, setelah kita menyimak penjelasan sebelumnya, kita dapat menyimpulkan bahwa Pancasila sebagai dasar negara tidak serta-merta dirumuskan begitu saja. Terdapat usaha pemerintah Jepang yang menarik hati rakyat Indonesia untuk memberikan kemerdekaan kepada kita dengan maksud hati mendapatkan dukungan rakyat Indonesia di saat terakhir kekalahan Jepang di Perang Pasifik. Namun, walaupun ada niat tersembunyi dari pemerintah Jepang, tidak menyurutkan niat dan semangat para tokoh bangsa untuk merdeka dengan usaha sendiri dan merumuskan dasar negara dengan mengedepankan musyawarah dan nilai-nilai sosial yang melekat pada diri rakyat Indonesia. Semangat juang inilah yang harus kita teladani sebagai generasi penerus dalam mempertahankan kemerdekaan dan dasar negara kita. Sekian materi mengenai BPUPKI. Jadi, sudah paham ya mengenai BPUPKI? Terima kasih. Jangan lupa kerjakan latihannya ya.